Nah, pada siang harinya, tengah hari lah, itu si imam itu ngelihat ada 2 orang santri yang turun ke bawah. Dan si imam itu kenal sama mereka berdua itu, dan mereka itu adalah seniornya. Si imam coba manggil-manggil gitu, mas, mas, mas gitu. Dipanggil dia teriak-teriak gitu, tapi si 2 orang itu kayak cuman kayak lagi nyariin doang gitu ya, cuman sebentar. Terus dia naik lagi ke atas. Jadi si orang itu dipanggil-panggil sama si imam, dia nggak ngedenger sama sekali. Ada satu cerita yang gue dapet dari adik sepupu. Itu kejadiannya itu waktu dia nyantri di sebuah pesantren. Pesantren yang besar dan pesantren yang tua di salah satu kota di Jawa Tengah. Nah, santri itu memang dididik untuk disiplin yang tinggi, terutama di pesantren itu ya. Ya mungkin di pesantren lain juga sama, cuman yang gue tahu itu ya di pesantren ini karena konteksnya gue akan cerita tentang pesantren ini. Nah di situ itu ada satu kegiatan namanya mujahadah, disebutnya mujahadah gitu ya. Itu kayak semacam kegiatan, semacam rutinitas yang diadain itu selepas maghrib. Sebenarnya ada waktu-waktu yang lain, cuman waktu itu selepas maghrib. Jadi kegiatannya itu sholat maghrib jamaah, terus ada acara zikirnya juga. Setelah itu dilanjut dengan membaca Al-Quran kayak gitu. Dan acara itu wajib diikuti oleh semua santri. Dan boleh dibilang nggak ada alasan apapun untuk meninggalkan acara itu. Termasuk untuk orang yang kebelet kayak gitu, itu benar-benar nggak boleh. Mereka boleh pergi ke toilet itu kalau acaranya udah selesai. Tapi malam itu ada salah satu santri itu dari daerah Cilacap, ya sebut saja namanya Imam. Dia itu malam itu kayak ngerasa kebelet banget, udah bener-bener gak tahan. Akhirnya dia pun ya celingukan kayak gitu ya, nyari kesempatan gimana caranya bisa kabur dari tempat itu gitu dan menuju ke toilet gitu ya. Gak ada niatan buat melanggar sama sekali. Akhirnya dia pun nekat gitu, bener-bener dia pergi meninggalkan acara itu dan dia itu lari ke belakang ke arah toilet. Toilet itu lokasinya di belakang asrama santri. Jadi dia ngelewatin asrama dulu kayak gitu, terus baru ke belakang. Nah di sana tuh ada toilet yang berjejer panjang, banyak jumlahnya ya. Dan pas lagi dalam perjalanan ke toilet itu, dia itu ketemu dengan seseorang, ketemu dengan temen dia yang sama gitu. Mereka menuju ke toilet juga, mereka sama-sama kayak mau kabur juga. Wah akhirnya si Imam seneng dong ada temennya gitu kan. Ya udah akhirnya mereka berdua pun pergi ke toilet. Si Imam masuk ke salah satu bilik dan temennya itu juga masuk ke salah satu bilik yang lain, sebelahan mereka itu. Nah si Imam itu baru, ya maksudnya baru siap-siap gitu ya di dalam toilet itu. Tiba-tiba lampunya itu mati, cetrak gitu. Ya itu memang kayak sebuah kebiasaan gitu ya.
Dimana di situ tuh ada namanya keamanan pesantren. Ya, mereka tuh jaga di mana-mana gitu ya, di setiap lokasi. Dan kalau ngelihat ada seorang santri yang seperti itu gitu, yang melanggar, yang meninggalkan acara mujahadah tadi, yang ke toilet, itu biasanya lampunya akan dimatiin ya. Boleh dibilang itu ya, itulah dari keamanan pesantren, itu yang mematikan lampu tadi. Wah, si imam di dalam panik gitu kan, aduh ketahuan gitu kan, mana udah gelap banget lagi. Nah, waktu itu dia belum sempet belum sempet ini ya, buang air gitu ya. Tiba-tiba dia tuh kayak ada yang ngetok dari pintunya itu, dari luar pintu ada yang ngetok gitu. Mam, buruan mam, keluar kayak gitu. Nah, itu suara temennya tadi. Akhirnya si imam pun keluar, dipakai lagi gitu kan, keluar ya karena dia takut, karena dia panik, dia keluar pintu. Terus mereka berdua itu si imam tangannya ditarik sama temennya itu, mam ke belakang aja yuk, ke belakang gitu, kita ke kolam katanya. Nah, akhirnya mereka pun ke belakang menuju arah kolam yang lokasinya agak menurun gitu ya. Di belakang toilet itu mereka harus jalan lewatin kayak kebun dulu, terus turun. Nah, disitulah ada kolam. Kolam itu adalah kolam pemandian umum yang biasa dipakai santri untuk mandi. Itu bener-bener kayak kolam renang. Kolam renang yang ukurannya cukup besar. Ya, dimana di situ kalau pagi dan sore itu dipakai santri buat mandi. Kayak mandi bareng lah, mandi bersama itu di situ. Nah, mereka turun ke arah kolam sana. Mereka berdua duduk ya, sempat duduk di salah satu pojokan di kolam itu. Ya, mereka tuh ngobrol-ngobrol. Bukan ngobrol sih, mereka tuh duduk di sana. Si imam itu ngajakin ngomong temennya, tapi temennya itu cuma diem aja dari tadi. Bener-bener aneh sikap temennya itu. Saat ditanya-tanya, dia cuma diem aja dan tatapannya tuh kayak menatap kosong ke arah depan dia. Sampai si imam itu bingung gitu ya. Kok iki tak jak ngomong kok menengahe ngono. Kamu kok aku ajak ngomong kok cuman diem aja sih. Nah, si temennya itu diajak ngomong kayak gitu, dia masih diam 1000 bahasa. Dan hal itu tuh terjadi mungkin sekitar 15 atau 20, ya setengah jam lah kayak gitu. Itu bener-bener lama banget. Si imam itu kayak jadi bingung sendiri. Ini di sini nggak ngapa-ngapain, mana udah ngelanggar aturan, ketahuan lagi. Sementara di kolam itu mereka cuman berdua, temennya cuman bengong doang, kayak orang aneh, cuman ngeliatin kosong di depan mata dia. Yang di sana itu adalah kebun gitu. Sampai akhirnya setelah beberapa saat ya, udah cukup lama itu tadi, temannya itu tiba-tiba, mam, kowe tak tinggal sih yo gitu. Kamu aku tinggal dulu ya, kata temennya itu. Ya, si imam, ya aku harap ngendi, you know. Wis, dia temennya tuh cuman wis gitu doang. Udah gitu aja, kayak intinya udahlah jangan banyak nanya gitu. Nah, akhirnya si temennya itu dia ninggalin si imam di situ. Dia pergi dan karena gelap ya, udah hilang gitu aja. Nah, si imam itu di situ sendirian. Benar-benar ditinggal sendirian. Nggak ada siapa-siapa, ya dia kayak udah ngerasa takut. Kalau mau naik ke atas nanti ketahuan dihukum. Akhirnya dia pun nungguin terus di situ, nungguin temennya pulang. Itu ditungguin di situ, itu sampai imam itu ketiduran di situ. Dan dia bangun-bangun itu udah hampir pagi ya. Udah kayak hampir sorry. Itu kayak udah hari itu udah hampir terang. Wah, dia langsung ini kan kaget gitu. Astagfirullahaladzim, telat sholat subuh gitu. Tapi lagi-lagi gitu, dia itu bingung gitu, loh kok sepi banget ya, kayak nggak ada orang, kayak nggak ada kehidupan. Dia coba ngelongok ngeliat ke atas gitu kan, sama gitu, di atas juga gelap, nggak ada apapun, nggak ada suara apapun. Biasanya jam segitu, bahkan dari sebelum subuh itu tuh udah rame,
udah kedengeran suara gemuruh orang, gemuruh santri gitu ya. Tapi pagi itu bener-bener sepi banget, nggak ada suara apapun gitu, cuman bener-bener hening banget, kayak imam tuh bener-bener satu-satunya makhluk yang hidup di situ gitu. Nah, dia akhirnya dia ambil wudhu gitu kan di kolam ya, ngambil di kolam, dia wudhu di situ, dia pun akhirnya sholat sendirian di situ. Dia nggak berani ke atas karena itu tadi, karena dia udah melanggar, dia ya agak takut ya. Karena waktu itu imam itu boleh dibilang usianya tuh masih relatif muda lah. Dia masih ya bener-bener takut dengan dengan hukuman kayak gitu. Akhirnya udah dia tungguin sampai subuh selesai. Nanti kalau misal biasanya sekitar jam 8 itu santri putra itu biasanya udah pada turun, mereka pada mandi di bawah, dan di situ tuh bakal rame banget. Nah, pikir imam seperti itu. Nanti ya pas udah rame, dia naik ke atasnya tuh bareng-bareng sama temen-temennya yang lain. Ditungguin sampai udah terang, sampai udah mulai panas kayak gitu. Kok nggak ada siapa-siapa ya yang datang ya? Tapi di situ katanya sih nggak sepanas kayak di dunia yang biasa imam kenal. Pagi itu kayak suasananya tuh kayak mendung kayak gitu. Tapi si imam tahu, wah ini udah lama banget nih, pasti harusnya teman-temannya itu udah turun ke bawah gitu. Tapi ini kok sepi, nggak ada siapapun yang datang. Ya lagi-lagi si imam tetap memilih untuk nggak meninggalkan tempat itu karena dia takut. Dia tetap nungguin di situ sama temennya yang semalam. Itu kenapa dia nggak balik-balik lagi ke situ gitu. Itu di situ imam udah bener-bener kayak bingung. Dia juga udah mulai agak ketakutan kayak gitu. Dan si imam itu berharap gitu ya, sore datang gitu, dan dia pun nungguin sampai sore. Itu biasanya sekitar jam 4 atau habis selepas asar gitu ya. Itu santri juga pada turun, banyak yang turun buat mandi di situ. Ditungguin sampai sore, itu sama, nggak ada satu orang pun yang datang. Sampai benar-benar si imam itu pasrah, dia udah ketakutan, dia itu udah balik aja deh gitu, dia mau naik ke atas gitu ya. Tapi saat dia berusaha maju ke depan menuju tangga ya, itu kan turunan gitu, nah dia tuh mau naik ke atas, itu tiba-tiba entah kenapa si imam itu naikin tangga, tapi tangganya tuh nggak habis-habis. Jadi ada lagi, itu sampai benar-benar imam tuh kayak ngerasa udah capek banget. Ini tuh aneh sih gitu, kok tangganya nggak habis-habis. Akhirnya si imam dia udah takut gitu ya, wah ini pasti ada sesuatu yang nggak beres nih. Nah si imam pun akhirnya turun lagi ke bawah, balik ke titik yang tadi, titik dimana dia itu ketiduran semalam ya. Dia di situ bengong aja sendirian gitu, dia udah mulai ketakutan kayak gitu. Dan imam tuh sempat berpikir ya, ini kok dia nggak ngerasa lapar, dia nggak ngerasa haus, dan kebelet dia yang semalam yang belum tuntas itu juga hilang gitu. Itu benar-benar kayak perasaan yang aneh. Dan apa ya, imam tuh kayak udah sadar gitu ya, kalau ini tuh kayaknya bukan ini deh, kayaknya ini bukan alam dia kayak udah dibawa ke suatu alam yang ya boleh dibilang kayak dimensi lain lah kayak gitu. Nah akhirnya dia tetap nunggu di situ, dia pun ketiduran lagi. Dan entahlah jam berapa ya, karena waktu itu nggak ada jam, yang jelas udah malam aja, hari udah bener-bener gelap. Itu tiba-tiba si imam itu dibangunin sama satu sosok. Sosok itu tuh pakai baju Jawa yang kayak formal kayak gitu, bajunya rapi, pakai belangkon, seorang pria ya. Dan dia ngebangunin imam, si imamnya kan bangun gitu kan, astagfirullahaladzim, njeh gitu, nopo mas gitu, nopo pak gitu. Nah si pria tadi, si bapak-bapak itu tadi, itu cuman bilang, kowe iki bakal ning kene sateruse, kamu tuh bakal di sini seterusnya, kamu akan jadi penunggu sini, penunggu kolam ini itu selamanya, nggak ada yang bakal nemuin kamu.
kayak gitu. Terus udah si pria itu tadi balik lagi, putar badan dan ngilang. Wah, si imam ngedenger kayak gitu, itu dia kayak ngerasa benar-benar ketakutan, seluruh badan dia tuh menggigil gitu ya. Gue merinding semua. Dia benar-benar ketakutan di situ. Dia akhirnya kayak cuman duduk doang di pojokan gitu. Yang tadinya posisi dia tiduran gitu, dia bangun dan dia duduk di pojokan itu kayak, ya intinya takut gitulah. Dia tuh ketakutan yang banget ya. Sampai akhirnya dia tuh posisinya kan nunduk kayak gini ya. Dia pun balik lagi ketiduran. Nah, itu dia bangun-bangun, itu pagi. Dan dia udah kelewat sholat subuh, waktu itu udah terang kayak gitu. Lagi-lagi dia nungguin gitu, berharap ada santri yang mau datang ke situ. Tapi ditungguin sampai terang, itu nggak ada satupun yang datang. Sampai akhirnya kira-kira tengah hari, dan waktu itu kondisinya tuh masih mendung ya, seolah-olah mendung gitu. Nah, pada siang harinya, tengah hari lah, itu si imam itu ngelihat ada 2 orang santri yang turun ke bawah. Dan si imam itu kenal sama mereka berdua itu, dan mereka itu adalah seniornya. Si imam coba manggil-manggil gitu, mas gitu. Dipanggil, dia teriak-teriak gitu. Tapi si 2 orang itu kayak cuman kayak lagi nyariin doang gitu ya, cuman sebentar. Terus dia naik lagi ke atas. Jadi si orang itu dipanggil-panggil sama si imam, dia nggak ngedenger sama sekali. Wah, si imam di situ makin panik. Sampai dia berharap lagi gitu ya, ada orang yang mau datang ke situ. Dan dia tuh sempat nyoba lagi kayak buat naik ke atas tangga. Dia udah coba Bismillahirrahmanirrahim, dia udah berdoa gitu ya. Tapi tetap aja tangga itu saat dia naikin itu nggak selesai. Tangganya tuh nambah lagi kayak gitu. Akhirnya bener-bener imam, wah ini beneran deh. Dia udah kayak, wah beneran deh aku hilang nih kayak gini. Aku udah hilang nih kayak gini. Ya dia cuman berpikiran kayak gitu ya. Dia kayak udah pesimis. Dia udah ketakutan. Dia udah bener-bener drop kayak gitu. Akhirnya dia balik lagi ke spot dia semula. Dia duduk lagi di situ. Dia berharap ada seseorang yang bisa nemuin dia. Sampai malam harinya, dia pun ketiduran lagi, dan malam itu dia kebangun dengan sendirinya. Dan dia di situ cuman ya bener-bener sendiri di tengah malam gelap. Cuman ada beberapa lampu kecil katanya. Ya kayak apa ya? Seolah-olah itu lampu gitu ya. Tapi aslinya itu sebenarnya nggak ada gitu. Cuman waktu itu tuh kayak seolah-olah ada lampu, jadi masih agak kelihatan kolamnya gitu, airnya pun kayak masih ada pantulan lampu-lampu itu gitu. Nah, si imam dia lagi ngelamun gitu, ngeliatin kolam kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba dari arah dalam kolam itu muncul ada satu sosok perempuan, itu pakai kebaya dan dia pakai kerudung. Itu keluar dari air situ. Dia keluar, dia ngedeketin ke imam, dia berjalan gitu ya, ngedeketin imam. Anehnya bajunya itu nggak basah, bajunya itu kering gitu. Dan si perempuan itu tadi itu ngomong hal yang sama kayak yang disampaikan pria sebelumnya. Kowe iki bakal jadi penunggu nang kene salawase. Kamu tuh bakal jadi penunggu sini tuh selamanya. Katanya kayak gitu. Dan setelah ngomong kayak gitu, dan perempuan itu dia senyum gitu ya. Setelah ngomong itu senyum, si imam tuh sempat ngeliatin mukanya. Tapi katanya ngeliatinnya tuh nggak sempet lama ya. Dia ngeliatin tapi dia kayak ngerasa takut kayak gitu kan. Terus udah dia nunduk lagi, balik nunduk. Nah, si perempuan itu tuh dia pergi ngejauh gitu ya. Pas nunduk ya si imam masih sempat ngelihat gini gitu. Itu perempuan itu jalan ngejauh dan masuk lagi ke dalam air. Slep, udah hilang. Sorry, layar agak serak. Nah, malam itu setelah didatengin sosok perempuan, si imam pun balik lagi ketiduran di sana. Dia ketiduran, bangun pagi,
sama dengan apa yang dialami hari sebelumnya. Di sana benar-benar sepi, nggak ada siapapun yang datang. Kalau hari sebelumnya kan masih mending, ada 2 orang yang kayak seolah-olah lagi nyariin dia. Dia teriak-teriak, tapi si orang itu tuh nggak ngedenger. Hari ketiga, itu benar-benar sepi banget, nggak ada siapapun. Sampai akhirnya, pas malam harinya, bukan malam ya, selepas maghrib, selepas hari mulai gelap gitu ya, nggak lama setelah itu tiba-tiba dari arah tangga atas itu turun seorang yang udah sepuh, orang tua. Dia memakai baju serba putih semuanya, bersih banget, dan dia jalan ngedeketin ke arah imam. Imam itu kenal dengan sosok itu. Itu adalah sosok Pak Kiai. Pak Kiai salah satu petinggi di pesantren itu. Nah, sosok itu tuh ngedeket ke arah imam. Si imam langsung bangun gitu kan. Dia langsung salim gitu. Pas udah deket banget, langsung diambil tangannya, dia salim gitu. Pak Yai katanya, kayak gitu kata si imam. Assalamualaikum Pak Yai katanya. Waalaikumsalam. Ayo melu aku katanya. Si Pak Kiai itu, sosok itu narik tangannya imam. Imam itu digandeng, dia naik tangga ke atas, dan dia ngikutin si Pak Kiai itu jalan. Pokoknya bener-bener cuman ngikutin doang. Jadi awalnya katanya sesuatu yang gak kelihatan karena gelap. Nah, setelah Pak Kiai itu jalan gitu di depannya, itu jadi kayak pelan-pelan itu kelihatan. Sampailah mereka itu di depan rumahnya Pak Kiai. Nah, setelah sampai di depan rumah Pak Kiainya tuh balik badan dan dia bilang, kau yang ngenteni neng kene ya. Si imam pun ngejawab, "Njih Pak Kiai" gitu. Nah, Pak Kiai itu masuk ke dalam rumah. Setelah itu tiba-tiba itu rame orang gitu. Rame orang, wah, imam. Nah, waktu didatengin sama orang itu, si imam tuh bener-bener katanya kayak blank. Dia itu bingung. Dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia nggak boleh dibilang kayak nggak bisa berpikir. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi. Ini alam nyata atau alam gaib gitu, alam yang sebelumnya gitu, ataukah dia sekarang udah dibawa ke alam nyata. Dan setelah sekian menit gitu ya, akhirnya imam pun ya perlahan-lahan tuh mulai sadar gitu ya. Dia sadarnya perlahan-lahan tuh karena orang-orang yang dia temui gitu, itu beberapa diantaranya tuh teman-temannya, dan obrolan mereka tuh kayak udah rasional kayak gitu. Wah, nanyain gimana, apa kabarnya gitu, kamu imam kan dari Cilacap kayak gini, semuanya tuh disebutin gitu. Iki aku konco sekamarmu kayak gitu, intinya ini saya teman sekamarmu kayak gitu. Jadi kayak oke, ini benar mungkin di alam beneran ya. Sampai akhirnya dia itu benar-benar sadar dan dia itu menceritakan semua apa yang dia alami sebelumnya. Nah, itulah yang gue ceritain ke kawan-kawan semua, yang gue share semua itu berdasarkan ceritanya imam. Dan waktu itu salah satu di antara sekian banyak santri yang datang itu adalah adik sepupu gue itu. Jadi dia ngedengar langsung ceritanya dari si imam, penjelasan dari si imam itu di rumahnya Pak Kiai. Setelah sadar itu si imam itu dibawa ke rumahnya Pak Kiai. Jadi tiba-tiba aja ya malam itu, setelah lampu dimatikan, itu si imam itu udah nggak kelihatan lagi. Beberapa temennya, teman sekamar ya terutama ya, teman-teman deketnya lah, itu mulai nyariin gitu, si imam nggak ada ya, si imam mana ya. Nah, sampai besok paginya itu imam nggak pulang, nggak datang. Akhirnya mereka pun, teman-temannya tuh lapor ke bagian keamanan. Saat ditanya ciri-cirinya tuh seperti apa, ciri-cirinya tuh seperti ini. Nah, ada salah satu dari pihak keamanan itu yang katanya ngelihat, ini kan yang semalam di WC gitu. Akhirnya dicek ke WC, di sana tuh nggak ada siapa-siapa.
Dan ya mulai hari itu benar-benar beritanya tuh nyebar sesama santri. Karena ya memang itu sengaja disebar supaya yang lain itu bisa ngebantu nyariin. Tapi ternyata nggak ada. Si imam itu benar-benar hilang. Udah dicari ke sana kemari. Di setiap sudut di seluruh pesantren itu. Bahkan di kampung-kampungnya itu ditanyain. Itu tuh nggak ada. Nggak ada yang ngelihat imam sama sekali. Akhirnya setelah beberapa hari berita itu sampai ke telinganya Pak Kiai. Dan Pak Kiai itu melakukan semacam doa, ya semacam mujahadah kayak gitu khusus itu untuk ngebuka, untuk nyari imam itu di mana. Dikerjainlah malam itu selepas maghrib, dan alhamdulillahnya setelah itu nggak lama setelah acara mujahadah itu tadi ada yang ngelihat imam udah berdiri di rumahnya Pak Kiai tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Memang banyak sih. Cerita ini sebenarnya nggak cuman terjadi kali ini doang, tapi sebenarnya udah beberapa kali terjadi. Tapi ya itu udah lama banget gitu ya. Dan baru keulang lagi ini yang imam ini. Memang banyak sebenarnya cerita-cerita gitu dari ya kayak dari pesantren kayak gitulah. Dan semoga cerita ini bisa diambil positifnya aja. Ya, bisa kita ambil manfaatnya. Ya, kita buang jauh-jauh yang misal ada yang negatifnya itu kita buang jauh-jauh. Dan gue mohon maaf misal ada kekurangan di sana sini. Yang jelas ya gue menceritakan apa yang gue dapat, apa yang gue tangkep, apa yang gue pahami dari cerita adik sepupu gue itu. Kurang lebih itu seperti itu. Gue nggak nambah-nambahin, kalau gue kurang-kurangin itu iya banyak gitu. Karena ada beberapa hal yang memang nggak boleh disampaikan ya, terutama yang berhubungan dengan identitas atau privasi tertentu gitu, itu pasti gue keep. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin ceritanya. Semoga cerita ini menghibur, semoga cerita ini bisa diambil sisi positifnya. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.